Agus tidak terima uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang diterimanya dari Teh Novi dialihkan untuk bantuan kepada 10.000 warga Nusa Tenggara Timur. Bahkan bersama kuasa hukumnya, Agus akan menempuh jalur hukum terhadap warga yang menerima bantuan donasi tersebut. Seperti diketahui, awalnya uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang dikumpulkan oleh yayasan yang dikelola Teh Novi diberikan kepada Agus selaku korban penyiraman air keras. Namun karena polemik yang terjadi, akhirnya uang donasi tersebut dialihkan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Menanggapi ancaman Agus untuk warga Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan tersebut, Denny Sumargo akhirnya buka suara. Melalui unggahannya di Instagram Stories, Denny Sumargo dengan tegas akan membela warga Nusa Tenggara Timur tersebut. Bahkan Denny Sumargo meminta kepada warga Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan tempat paling depan untuk dirinya dalam melawan pihak Agus. Agus yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Rizaldi Hendriawan mengatakan pihaknya akan melaporkan 10.000 warga Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan dana donasi tersebut. Rizaldi menyebut bantuan yang diterima warga Nusa Tenggara Timur tersebut seharusnya milik kliennya Agus untuk biaya pengobatan mata. Tidak hanya itu, Rizaldi juga mengatakan jika warga Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan donasi tersebut diduga terlibat tindak pencucian uang yang dilakukan Denny Sumargo dan yayasan milik Teh Novi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gus, lu sih ada-ada aja ya kan? Lu ngancem mau penjarain 10.000 warga NTT katanya. Tuh, kata Bang Densu, siapkan tempat buat kue paling depan katanya. Ada-ada aja lu Gus. Lu mau gugat aja, ya kan? Lewati tepu jalur hukum. Capek deh, ngapain sih lu ngancem-ngancem penjarain 10.000 warga NTT? Ya ampun, lu kata lu siapa? Hah? Lu siapa? Bisa menjarain 10.000 warga NTT, siapa? Ya elah Kangkung, perbaiki dulu lah cara ngomongmu itu. Jangan grogi di depan wartawan ya kan. Lagian lu ngancem-ngancem orang aja kerjaannya. Jangan sampai menerima ini. Itu apa kalau bukan ancaman gitu ya kan. Lagian ya orang yang namanya kena musibah itu seperti orang NTT itu, masyarakat NTT yang sekarang ini lagi dapat musibah, mereka kalau ditolong itu berterima kasih tanpa menanyakan ini dari mana, itu dari mana, ini uang siapa, itu uang siapa. Yang mereka butuhkan itu sekarang adalah untuk makan, ngerti? Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk bergaya, bukan untuk biaya hidup yang tinggi di Jakarta, bukan juga untuk keliling dunia. Mereka itu dikasih mie instan aja, bersyukurnya udah luar biasa banget. Dan aku yakin para donatur juga akhirnya mereka lega gitu ya kan. Seperti yang dibilang sama kuasa hukumnya si Sugus sebelumnya itu, kalau para donatur itu juga ingin cepat-cepat mendapatkan manfaatnya. Dan sekarang manfaatnya itu sudah diterima oleh orang-orang yang tepat. Lagian lu hobi banget sih ngelaporin. Kemarin ngelaporin Teh Novi, ngelaporin Densu, ngelaporin Gary, ngelaporin Pablo, ngelaporin para donatur. Sekarang mau ngelaporin orang-orang NTT. Hati-hati lu, masih di Indonesia nih. Ntar kalau lu sampai lewat NTT dicegat lu, ditandain muka lu sama orang-orang NTT. Untuk masyarakat NTT nih, tandain nih orang ini dan segerombolannya itu. Nanti kalau lewat langsung aja disikat. Gedek banget sama orang-orang kayak gini, bukannya ikut membantu malah memprovokasi, mengancam-ngancam gitu ya kan. Aduh, kemana sih jalan pikirannya? Kamu itu kalau tidak bisa membawa Agus ke arah yang lebih baik,
lebih baik diam. Kalau bisa lu nasehatin dah itu si Agus. Ya sudahlah Gus, karena ini kan berkonflik. Kamu kan juga tahu hukum, nasihatin lah itu. Karena ini berkonflik ya, kamu lebih baik dimanfaatkan segala upayanya yang ada. Kamu bisanya apa, seharusnya dukungannya seperti itu. Bukan kamu malah menumbuhkan mental pengemis si Agus. Gak habis pikir Inem ya kan, kalian mendukung banget orang-orang ini untuk Agus melakukan dan terus melakukan tindak kejahatan yang berujung dari pembulian ataupun hujatan dari kita-kita. Kasihan loh sebenarnya si Agus ini ya kan. Cuman kenapa kelakuannya seperti itu? Kita kan jadinya makin senang ngehujat si Agus ya kan. Ganti lagi pengacaranya, dari yang ternama sampai yang ya ikut prihatin ya Gus ya. Mungkin yang kemarin-kemarin itu masih ada budget kau, masih bisa, dan pengacara-pengacara ternama pun masih bisa mandang kau, belain kau. Mungkin sekarang kau no budget ya kan, karena budget yang dari uang donasi itu udah dihangus, udah diserahkan ke yang lebih membutuhkan. Jadinya kau sewa pengacara sesuai budget ya. Tapi aku salpok sama pengacaranya yang sekarang. Teruntuk mas-mas yang pakai baju biru mas, kalau sebelum memberikan statement, bagus latihan dulu mas untuk bicara agar nggak gagap, agar nggak macet-macet ya. Dan kalau bisa masnya lebih baik diam mas ya, karena mau cemana pun masnya berkoar-koar, kami nggak ngerti. Ya, apa yang mas bilang, apa yang mas katakan itu sulit untuk dimengerti. Lebih baik masnya diam. Sulit jadi orang ikhlas ya Gus, sulit jadi orang rela ya Gus. Mas, bagus mas cari profesi yang lain mas. Mas baju biru, bagus cari profesi yang lain mas. Kesekian kalinya ganti pengacara. Itu uang udah dibagikan ke korban yang lebih membutuhkan. Kan kemarin kan Kak Agus kan nggak membutuhkan uang. Sosokan sih. Kalau memang dari awalnya butuh uang ya butuh uang aja. Nggak usah sosokan. Harga diri, harga mati. Bukannya kayak gitu. Permasalahannya dari awal uang itu kan niatnya buat apa? Buat mata. Ini malah buat bayar rumah. Itu beda lagi ceritanya sayang. Jadi bukan salah yang menyumbang, tapi salah Agusnya salah menggunakan uang. Jadi yang berhak ya orang-orang yang membutuhkan. Kan kemarin nggak membutuhkan uang, sosokan sih. Ini konsepnya biji mana sih Suaib? Langit rumah lu yang runtuh kali, makanya bayar kontrakan. Jangan dipakai buat judol. Langit kok bisa sampai runtuh gitu? Kenapa? Bocor. Makanya pakai aku approve. Suaib, gue kan udah bilang berkali-kali, kalau anak kecil kagak usah ngurusin orang dewasa. Belajar bersihin ingus dulu, belajar pipis lurus dulu. Kagak usah ikutan urusan orang dewasa. Kagak bagus. Gak usah bandel. Pakai acara langit runtuh, rumah lu aja masih ngontrak, baca aja masih ngejak, ngebacot aja kagak jelas, pipis aja belum lurus, pampers aja masih digantiin sama emak lu, ingus aja belum bisa dibersihin. Ngomong ketinggian, pakai acara langit runtuh. Ayah wae siapa Suaib? Udah deh Suaib, kagak usah bercande ya. Kagak lucu, kagak usah cosplay juga jadi pengacara. Kagak cocok, tingkatannya lu masih paut bermain. Udah, gak usah gegayaan jadi pengacara. Kagak kemukaan. Mendingan lu balik, kasihan emak lu tuh mau arisan, cucian masih numpuk ya. Kolor lu abis kepicirit aja belum lu bersihin, udah lu balik, kasihan emak lu nungguin. Cepetan balik, gak usah bandel.